Everybody sing that shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan materi PLC. Kali ini kita akan bahas masalah timer on atau ton dan timer off atau TOF, yaitu materi yang ke-12. Untuk materi ton dan off TOF ini adalah yaitu fasilitas yang ada pada PLC Allen Bradley. Timer atau pewaktuan biasanya digunakan untuk memberikan selang waktu atau delay suatu alat untuk beroperasi atau akan beroperasi. Cara kerja timer pada dasarnya adalah mencacah atau menghitung banyaknya sinyal dengan panjang sinyal yang dapat diset sesuai rentang waktu yang ditentukan. Pada Logic Pro atau Allen Bradley PLC, jenis timer yang diberikan fasilitasnya adalah sebagai berikut, yaitu ada non-rentitive dan rentitive. Artinya kalau non-rentitive itu berarti begitu nggak aktif maka langsung di reset, tapi yang rentitive itu artinya begitu dia nggak aktif belum di set maka harus nggak di reset, tapi harus di reset dari eksternal. Jadi kalau yang rentitive itu adalah timer yang harus di reset secara eksternal. Nah, untuk kali ini kita akan bahas masalah yaitu ton dan TOF. Untuk ton yaitu mempunyai bentuk seperti berikut. Jadi secara fasilitas yang ada di Logic Pro adalah ton. Di sini ada pin input dan di sini ada pin output. Ya. Ada juga pin yang nggak terlihat tapi bisa dimanfaatkan. Nah, di sini timer itu adalah nama timernya yang digunakan. Di Allen Bradley diberikan nama yaitu timer T4, T40, T4 sampai T499 sampai berarti artinya di situ ada 100 timer yang bisa kita gunakan. Time base ini adalah panjangnya sinyal, berarti kalau 1 artinya 1 detik berarti panjang sinyalnya, kalau 01 berarti 01 detik. Preset itu adalah maksimal atau maksimal cacahan yang diperbolehkan. Berarti setelah preset adalah 4, artinya berarti dia mencacah sampai 4 kali. Setelah 4 maka dia tidak akan mencacah. Akumulator itu adalah suatu register atau penampung untuk jumlah cacahannya. Ton di sini timer itu akan mencacah jika pin input ini dia ada transisi dari low ke high. Berarti harus diberikan suatu masukan, dia nantinya akan memulai mencacah jika ada transisi dari low ke high. Keterangan kita coba. Timer 40 itu adalah nama address timernya yang dipakai. Time base yaitu panjang sinyal yang dicacah, artinya kalau 1 itu adalah 1 detik. Preset yaitu batas jumlah maksimum sinyal yang dicacah sebagai setting lama delay yang akan kita gunakan. Berarti kalau presetnya 4 artinya 4 kali 1 berarti sama dengan 4 detik. Berarti dia akan memberikan delay sepanjang 4 detik. Akumulator yaitu tempat menampung jumlah sinyal yang dicacah atau data pada akumulator. Nantinya data pada akumulator itu dapat dioperasikan secara matematik dengan fasilitas yang lain. Nama pin yang bisa kita manfaatkan di situ, pin input adalah pin yang digunakan sebagai masukan untuk mengaktifkan atau mematikan timer. Sedangkan pin output adalah pin yang dapat digunakan sebagai keluaran dari hasil operasi timer. Pin EN harus on selama mencacah. Ini adalah sebagai pin input. EN diaktifkan on oleh pin input. Berarti EN itu adalah sama dengan pin input. Pin EN tidak aktif atau off jika timer di reset. Berarti kalau dia langsung off itu artinya timer otomatis akan di reset. Sedangkan DN itu adalah
dia akan akan on, DN akan on jika pada akumulator sudah mencapai nilai preset. Pin DN akan ditahan on atau high selama kondisi pin EN aktif atau on atau high, tapi timer tidak akan mencacah. TT itu adalah dia akan on selama dia mencacah. Berarti pin TT itu sebagai output itu akan on selama timer mencacah. Tapi di dalam kakinya tidak ditampilkan ya dalam tampilan. Tapi bisa dimanfaatkan sebagai output. Cara kerja dari timer on atau ton dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita buat diagram ladder seperti gambar. Di sini ada sebagai input adalah ini adalah A, kita namakan saklar A, dan di sini ada ton. Time base-nya timernya kita pakai 40, time base-nya 1, presetnya 5, akumulatornya berarti dia baru belum mencacah, dan ini EN. Nah, maka dari kaki DN kita sambungkan pada L1 atau lampu 1, sedangkan kaki TT kita sambungkan ke L2 atau lampu 2. Timer on atau ton diaktifkan dengan tombol A, time base 1, time base di set 1 dan presetnya di set 5, artinya delay-nya adalah 5 kali 1 artinya 5 detik. Pin DN dihubungkan pada L1 dan akan high atau nyala setelah 5 detik timer aktif. Berarti dia setelah 5 detik mati, maka dia langsung aktif. Setelah 5 detik baru dia akan nyala sampai timer A atau tombol A di nonaktifkan. Pin TT dihubungkan pada L2 dan high selama timer mencacah, artinya lampu 2 itu akan menyala selama 5 detik dari awal mencacah sampai akhir mencacah. Sehingga cara kerja dari ton dapat dijelaskan juga dengan timing diagram sebagai berikut. Ini adalah inputan, berarti input tombol kita, berarti yang ini adalah off, ini on ya. Dari off on, berarti ini adalah kaki EN dan ini kaki DN dan ini kaki TT dan ini adalah akumulatornya. Dimana nanti DN-nya itu dihubungkan ke lampu 1 dan ini lampu 2. Pada saat detik ketiga, kita nol kan awal, detik ketiga A aktif akan mengaktifkan EN dan timer mencacah, yaitu nilai akumulatornya naik berarti. Timer mencacah yaitu mengaktifkan TT. Jadi kalau kita gambarkan dalam timing diagram kira-kira gini urutannya. Begitu inputnya terjadi transisi high dari low ke high, maka dia akan mengubah pin EN ini menjadi high. Nah, karena A-nya high transisi, maka dia akan mulai mencacah. Karena dia mulai mencacah, maka dia akan mengaktifkan pin atau output kaki TT. Nah, setelah sekian lama, maka pada detik ke-6 berarti pada detik ke-6 di mana nilai akumulator sebelum mencapai nilai preset, A tidak diaktifkan atau off dan menonaktifkan EN dan mereset akumulator sehingga TT akan off. Jadi kalau kita gambarkan urutannya seperti berikut, berarti karena ini kita ubah dari sini, kita ubah ini off dari high ke low, maka dia akan berubah EN-nya. Nah, karena ini juga maka dia akan mereset langsung otomatis, direset menjadi 0 lagi di akumulator. Dan ini di reset, maka di sini akan dimatikan, berarti akan di off kan. DN tidak terjadi reaksi ya. Di kaki DN tidak terjadi reaksi karena belum mencapai preset ya. Nilai di sini hitungannya nggak mencapai preset. Nah, begitu detik ke 10, nah kita aktifkan lagi kaki ini. Di 10 A mengaktifkan EN dan timer mencacah, nilai akumulator naik, timer mencacah dan mengaktifkan TT. Jadi urutannya sama. Dari ini transisi akan mengaktifkan EN, dari sini akan mulai mencacah, di sini akan mengaktifkan kaki TT. Nah, begitu mencacah, dia sampai presetnya adalah 5, maka dia begitu sampai 5, berarti pada detik ke-15, berarti nilai akumulator mencapai preset dan A masih aktif on, maka timer berhenti.
mencaca akumulator tetap. Karena akumulatornya mencapai nilai preset, maka EN-nya aktif on terus dan TT akan nonaktif atau off. Kondisi ini akan ditahan sampai selama A-nya nonaktif. Berarti selama A-nya kondisinya high. Berarti begitu low baru di reset. Jadi kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Nah, begitu dia ke 15 berarti ini mencaca, maka dia aktif. Ini. Maka DN-nya akan dari karena dia sampai preset, maka DN-nya akan diaktifkan high. Nah, karena dia sampai aktif, maka di sini akan di off-kan kaki TT. Dan karena A-nya di sini kondisi A-nya masih high, maka akan dia tahan terus selamanya. Lah, begitu AA sudah berubah dari high ke low, maka dia EN-nya langsung dinonaktifkan. Begitu juga nilai akumulator akan di reset. Lain itu juga DN-nya akan dia kondisinya akan low. Itu adalah cara kerja dari timer ton secara timing diagram. Kenapa? Timing diagram ini adalah sangat penting untuk mendesain, sebenarnya sangat penting atau diperlukan untuk mendesain program-program yang berurutan atau menggunakan timer biasanya. Dan biasanya ini kalau Anda sudah biasa menggunakan di elektronika digital, maka di sini itu adalah suatu hal yang mudah. Nah, maka dari sini marilah kita simulasikan pada Logic Pro. Ini kita coba simulasikan dari prinsip kerja dari timer on atau ton. Kita ambil di sini simulasinya adalah I/O simulator ya, sebagai untuk menggambarkan cara kerja dari timer ton ya. Ini adalah ini input I1, input 1 0 1 ini. Yang ini output, ini input 3 dan ini output 4. Sedangkan ini adalah untuk BCD kita nggak pakai ya. Yang kita pakai yang di sini aja, dua sensor, ada input dan ada output di sini. Nah, kita buat diagram ladder sebagai berikut. Kita masuk ke timer, ini ada timer. Nah, kita ambil yang ton ya, di sini. Terus untuk mengaktifkan ton kita menggunakan ini input atau saklar, anggap aja saklar. Yang ini saklar A, berarti kita pasang dulu. Ini, ya. Kita ambil atasnya ini. Kita namakan di sini saklar A. Timer on, berarti ton ya. Ini adalah namanya, berarti kita pakai di sini di alun baterai dia menggunakan nama T4. Timer 4. Ini 0 sampai berarti angka di sini T4.20 bisa sampai 99, berarti dia mempunyai ada 99 timer. Kalau kita lihat di mana fasilitasnya, dilihat dari sini. Nah, ini kita lihat tabel yang kita ada punya ya. Berarti kita ada input, ada status, ada biner, ada timer. Nah, ini timer yang kita bisa program yaitu T40 sampai T499. Berarti ada 100 timer ya. Nah, ini timer itu bisa kita operasikan sebagai ton maupun top. Dan ini fasilitas yang lain-lain. Di sini terlihat ya, ada timer, ada kontrol, ada integer dan lain-lain. Ini bisa kita manfaatkan nanti dengan tambahnya materi, nanti kita bahas satu persatu. Oke, nah setelah itu kita namakan timernya timer 40. Ini timer bisnya adalah ini, kebetulan di sini karena simulasinya ini nggak bisa diset, berarti kita ambil 0,1. Nah, presetnya karena 5 detik misalkan, kita pakai 50 ya. Berarti 50 kali 0,1 berarti 5 detik. Nah, ini akumulator, berarti untuk menampung cacahan. Dan ini ada EN dan ada DN. Dan DN juga ada kaki TT, dan akumulator di sini nanti bisa dioperasikan secara matematik dengan operasi matematik yang lain. Nah, kita coba hubungkan kaki atau pin DN sama TT-nya ke lampu atau ke LED ya, atau output ya. Di sini adalah ini T4 20 ya. Nah, slash ini
kita pakai yang DN, berarti pin DN nya. Nah, dan di sini adalah lampu 1, yang ini kita pakai lampu 1 ya, output ya. Terus ini adalah lampu 1. Ini adalah pin DN. Pin DN nya timer. Nah, ini pin DN. Dan di sini kita ambil yaitu pin TT nya, berarti T4 T2 0 garis miring TT. Nah, di sini kita kaki TT, berarti pin TT dari timer. Nah, ini lampu 2, berarti kita taruh di bawahnya ini ya. Berarti output 21, berarti yang atas adalah 20, ini output ya. Nah, lampu 2 sudah. Nah, kita coba lihat cara kerja dari timer. Di sini ada akumulator, nanti kita perhatikan akumulator. Di sini ada preset, ada time base nya, dan sini ada untuk menyalakan lampu 1 dengan pin DN, dan untuk menyalakan timer 2 dengan pin TT ya. Kita coba, nah, kita download. Nah, kita run ya. Maka dia tidak akan aktif selama dia, karena transisi, berarti dia transisi dari low, ini low, kondisinya tidak nyambung, berarti ini tidak nyambung low ya. Maka dari low ya, maka dia tidak aktif. Begitu kita tekan di sini, kita transisikan high gitu, maka dia akan, nah, di sini dia akan mencacah. Nah, ini masih ini ya. Maka ini pin DN Nah, begitu high maka dia ini akan aktif terus, dan dia kalau kita mati maka dia akan mati ya. Maka otomatis ini akumulator akan di reset ya. Nah, kita perhatikan yang TT pada saat saya tekan di sini, begitu dia mulai mencacah maka TT akan aktif ya. Ini aksesnya salah, berarti ini ya, aksesnya ya. Ini aksesnya 0.1 ya. Nah, itu sudah. Jadi yang tadi karena maka ini adalah sebagai address, berarti 02, berarti itu dalam, kalau 02 itu artinya dalam bentuk byte, tapi kalau 1 ini bentuknya dalam bentuk bit, berarti ada kesalahan. Nah, ini ada ya. Nah, kita coba simulasikan. Sekarang kita coba simulasikan. Nah, dia akan ton itu akan aktif atau mencacah saat dia ada transisi dari low ke high. Ini dalam kondisi saat dia tekan atau low, maka dia tidak mencacah ya. Nah, di sini ada timer base-nya ini, dan pencacahnya 50, dan ya, berarti 50 kali 0,1 berarti artinya 5 detik ya. Berarti dia akan memberikan delay 5 detik. Nah, di sini lampu 1 kita hubungkan pada kaki atau pin DN, dan lampu 2 kita hubungkan pada pin TT. Nah, kita coba perhatikan nanti ya, kita download dulu ya. Nah, baru kita run di sini. Kita coba tekan dan kita perhatikan lampu mana yang nyala. Berarti lampu TT ini nyala harusnya ya, dengan sendirinya nyala. Nah, nyala dia, ini nyala ya. Karena datanya masih mencacah, begitu datanya sudah sampai penuh 50 maka dia otomatis dimatikan
sehingga lampu 1 akan dinyalakan, dan ini akan nyala terus selama pin A masih high atau on ya. Nah, kita matikan, maka ini otomatis akumulator menjadi 0 lagi atau di reset. Nah, maka dia akan di reset dan dua-duanya ini mati ya. Nah, artinya dia bisa memberikan, kalau saya kepingin menyalakan selama 5 detik, berarti kaki titik yang kita gunakan untuk menyalakan lampu. Tapi setelah 5 detik, maka saya gunakan kaki atau pin DN yang kita aktifkan ya. Cara prinsip kerja dari ton seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti ini, nah begitu datanya belum selesai dan kita matikan, maka otomatis dia akan reset dan ini akan mati, dan ini tidak pernah on lampu 1 ya, tidak sampai on. Nah, ini belum sampai 50, maka A dikondisikan low, maka dia otomatis akan mati lagi dan di sini akan di reset ya. Itu cara kerja dari ton. Jadi kaki yang bisa kita manfaatkan adalah timer berarti DN setelah 5 detik. Kalau TT dia pada 5 detik diawali dari saklar di on kan ya, diaktifkan, maka dia timer TT itu akan nyala atau lampu 2 ini akan menyala selama 5 detik. Tapi lampu 1 itu akan menyala setelah 5 detik saklar di on kan ya. Di situ perbedaannya. Nah, kita ulangi lagi sekali lagi. Nah, kita on kan nah begitu tidak sampai, maka dia otomatis akan mati sendiri. Maka pin TT ini otomatis akan dimatikan dan di reset ya. Dan ini tidak pernah aktif. Nah, kita coba lagi. Nah, begitu dia ini begitu 5 detik sudah nyala, nah, sampai 5 detik mati, maka 5 detik berikutnya akan pin DN yang dihidupkan. Nah, sampai kapan? Sampai saklar di sini akan di off kan, sehingga di off kan sekaligus mereset dari akumulator dari timer ton. Begitulah cara kerja dari timer on untuk sebagai pemberian waktu. Timer off atau TOF ini adalah bentuk fasilitas yang ada di Logic Pro. Nah, timer akan mencaca jika pin input transisi dari high ke low, berarti dari high ke low. Cara kerja timer off dan merupakan kebalikan dari timer ton dapat dijelaskan sebagai berikut. Berarti kalau timer ini adalah nama, yang ini adalah tempisnya. Kalau kita 0,1 artinya panjang sinyalnya adalah 0,1 detik. Presetnya 100, artinya di sini delay-nya diberikan adalah 100 kali 0,1 sekitar 10 detik. Akumulator adalah tempat untuk menyimpan atau menampung cacahan. Pinnya sama ya. Berarti ini ada pin input dan ada pin output ya. EN ini akan diaktifkan oleh pin input tadi, maka harus slow selama mencacah. Berarti EN itu harus slow dalam mencacah. Berarti EN sama dengan pin input. Pin EN high, maka timer itu akan direset secara otomatis. DN akan low, berarti dia non aktifnya adalah high, DN nya pada saat aktif malah low. Akan low jika nilai pada akumulator mencapai nilai preset. Pin DN akan ditahan low selama kondisi pin EN nya low, tetapi timer tidak mencacah. Sedangkan TT akan high selama timer mencacah. Di sini kakinya atau pinnya tidak ditampilkan dalam gambar. Cara kerja timer off atau TOF dapat dijelaskan dengan bagi berikut. Nah, kita buat suatu diagram ladder seperti gambar. Ini adalah TOF, berarti ini adalah A saklar sama dengan ton yang kita buat rangkainya. Yang DN kita hubungkan ke lampu 1 dan TT kita hubungkan ke lampu. Timer off diaktifkan dengan tombol A. Time base setnya adalah 1 dan presetnya 5, artinya delay-nya adalah sekitar 5 kali 1 5 detik. Pin DN dihubungkan pada L1 atau akan dan low setelah 5 detik. Setelah 5 detik baru dia low. Berarti artinya di situ lampunya akan lampu 1 nyala high terus ya. Terus begitu setelah 5 detik baru dia akan low. Dan setelah 5 detik timer aktif sampai A high, berarti maka begitu high maka dia akan nyala lagi. Pin TT dihubungkan ke L2 atau high selama timer mencaca atau menghitung, artinya dia akan high selama 5 detik, setelah itu off.
Sehingga cara kerja dari TOF dapat dijelaskan dengan timing diagram sebagai berikut. Ini adalah input tombol ya. Sedangkan ini adalah kaki EN dan ini kaki DN dan ini TT dan ini akumulator. Jadi A terjadi transisi low dari sini pada detik ketiga, mengaktifkan ini, dia akan mengaktifkan EN dan dia akan mulai mencacah dan dia akan meng-on-kan atau jadi TT menjadi high. Nah, setelah ke-6 berarti detik ke-6 berarti ini detik ke-6. Karena dia dimatikan, berarti di off kan, berarti ini jadi transisi dari high, dari low ke high, maka secara otomatis EN juga ikut. Maka di sini preset atau akumulator akan di reset dan sehingga otomatis kaki TT akan di off kan atau di low kan. Nah, DN di sini akan pada saat awal dia sudah high. Pada detik ke-10 dia aktifkan lagi, berarti dari transisi dari high ke low pada kaki A, maka dia akan mengubah EN. Nah, itu juga mulai menghitung dan mengubah pin pada TT. Nah, setelah cacahan itu mencapai preset atau 5 detik pada detik 15, maka di kaki DN itu diubah, terjadi transisi dari tadinya high menjadi low. Begitu juga pada kaki TT dia akan menjadi low ya. Dan akan ditahan, low-nya ini pada DN akan ditahan terus selama dia yaitu pin A low ya. Begitu pin A terjadi high, maka dia mulai lagi mencacah ya. Sama prosesnya. Dia akan di sini begitu begitu terjadi high, maka dia akan direset otomatis. Nah, itu adalah merupakan cara kerja dari timing diagram pada timer off atau TOF yang merupakan kebalikan dari ton. Nah, kapan digunakan itu tergantung kebutuhan yang kita sesuaikan ya nantinya. Kapan saya harus pakai ton dan kapan kita harus pakai TOF. Nah, untuk jelasnya mari kita simulasikan pada Logic Pro. Oke, kita simulasikan yaitu cara kerja dari timer off atau TOF. Penjabarannya sudah di atas tadi, kita coba simulasikan bagaimana cara kerja dari TOF. Nah, berarti kita masuk ke simulation, yaitu kita ambil I/O simulator ya. Berarti yang kita manfaatkan di sini ini adalah input dan di sini ada output. Ini input, ini output dan ini kalau ini BCD belum kita gunakan ya. Nah, maka di sini kita ambil timer ya. Berarti di sini ada timer. Kita ambil yang TOF. Nah, timer off ya. Terus selain itu juga kita pakai saklar untuk mengaktifkan ya. Berarti kita masih input di sini, input ini. Kita kasih nama dengan T4.20 ya. Jadi timer di sini ton maupun TOF itu bisa diberi nama yang sama ya. Jadi tapi salah satu kalau di situ dua-dua di dalam satu program ada ton sama TOF, maka itu namanya harus berbeda. Tapi 4.0 bisa dioperasikan sebagai ton maupun sebagai TOF. Nah, kita 5 detik ya, kita ambil 50 ya. Berarti kalikan 0,1, tempesnya 0,1 kali 50 berarti 5 detik. Ini adalah akumulator. Nah, di sini ada dua kaki yang kita pakai, yaitu kaki DN sama kaki TT ya. Nah, kita hubungkan antara dengan lampu 1 dan lampu 2. Ini adalah lampu ini, berarti lampu 1 dan di sini lampu 2-nya. Nah, berarti ini adalah saklar A ya. Sebagai saklar aja, pakai masukan. Saklar A di sini adalah T4.20 garis miring pin DN. Ini adalah pin DN dari timer.
Kalau yang ini adalah kita ambil pin CT ya, berarti T4.20 garis miring PT. Ini lampu 1, ini lampu 2. Oke. Nah, setelah selesai kita coba download. Nah, setelah download kita run ya. Top itu adalah terjadi transisi dari high ke low ya. Jadi kali ini kan karena dari awal low maka dia belum aktif, tapi begitu kita high kan dulu berarti belum aktif ya. Ini akan high terus. Nah, maka pin DN itu secara otomatis sesuai dengan nih, maka dia memberikan delaynya adalah selama setelah 5 detik maka pin DN itu akan kondisinya low selama DN-nya masih low ya, berarti dalam kondisi off. Ini kondisi off itu low, berarti on. Nah, sedangkan pada saat kondisi akumulator aktif maka pin CT akan high ya. Jadi dia ada transisi dari high ke low. Berarti ini kalau dari aktif ke non aktif ya, berarti on ke off. Nah, ini karena on, nah kita coba off kan ya. Maka timer kita lihat akumulator, maka dia akan naik. Nah, maka dia akan nah, begitu ini, maka dia akan low. Karena ini off, maka dia akan ditahan low terus ini selama di sini tidak terjadi transisi lagi. Ya. Begitu di sini low, maka dia akan terjadi ini dua-duanya akan nyala bersamaan. Ya. Tekan gitu. Jadi high, begitu high maka di reset ya, dia akan low. Nah, pada saat dia transisi maka ini otomatis DN akan high sesuai dengan saklar A. Maka saat itu setelah akan di-low-kan setelah 5 menit. Setelah 5 menit delay ini maka dia akan di-low-kan. Berarti akan dari high menuju low atau off ya. Dari on ke off itu setelah 5 detik. Setelah 5 detik maka di off kan, yaitu kaki atau pin DN. Tapi pada saat selama mencaca 5 detik, berarti ini lampu 2 akan dinyalakan. Nah, maka dari situ begitu ini terjadi transisi dari high ke low, maka dua-duanya akan nyala secara bersamaan. Nah, tapi begitu ini maka ini akan tetap nyala kaki DN ya. Begitu tapi ini akan direset begitu high ya. Begitu belum mencapai cacahan ya, sampai kadang 20 lebih kita high kan, maka dia akan otomatis off yang ini lampu 2, tapi yang ini tetap on. Tapi begitu kita ini nah, maka dia langsung on terus. Ini juga karena on karena dari saklar ini, maka on terus. Nah, begitu setelah 5 ini maka di off kan, otomatis juga ini off juga ya. Keduanya akan off secara bersamaan ya. Nah, pada saat di sini dia akan aktif ya. Nah, maka ini saklar belum aktif ya, belum mencaca karena kondisi di sini high ya. belum aktif berarti, tapi DN-nya sudah, kaki DN itu adalah akan high atau on ya. Begitu di off kan timer A, saklar A, maka otomatis lampu 2 akan nyala dan lampu 1 masih tetap nyala. Setelah itu dimatikan secara bersamaan setelah 5 detik ya. Nah, kalau belum sampai 5 detik maka lampu 2 yang di off kan, yang lampu 1 masih tidak di off kan ya, karena sampai 5 detik. Begitu sampai 5 detik baru dua-duanya akan dimatikan. Nah,
Kapan kita menggunakan timer on dan timer off ya tergantung kebutuhan yang kita perlukan nantinya ya. Jadi dalam pemrograman itu kan banyak sekali yang diperlukan, seperti sinyal atau dari sensor dari yang lain ya. Itu berarti sangat tergantung dari kebutuhan selanjutnya. Itulah untuk cara kerja dari timer off. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.